Shalom. Saya mohon maaf, saya minta izin untuk membuka masker. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Bukan satu kebetulan, tapi saya yakin dan percaya kita semua berkumpul di tempat ini ingin menaikkan satu pujian, pengagungan kita hanya bagi Allah kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus Kau ada di tengah kami. Tuhan yang memberikan kepuasan bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari Roh Kudus yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini kembali. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan, amin, terjadi di. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku.
segenap hatiku, segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku Tuhan. Amin. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kemenangan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan. Sekali lagi katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir. Mari Roh Kudus Kau bekerja atas ibadah kami. Mari Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Terjadi di kelepasan. Kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah. Biar kemenangan terus kami raih di dalam Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ya la 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 mo. Ya la 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 mo. Ya la la mo. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 mo. Ya la 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 ya la 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 ya. Ya la 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 ya la 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 ya. La 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 ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan hormat hanya kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu atas hidup kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi katakan, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, benar Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Mari Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau yang bertakhta atas pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi dengan mantap katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan salam depan, kiri, belakang, samping. Haleluya. Kita bersuka cita pada saat pagi hari ini, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kemenangan sudah diberikan bagi Allah kita oleh darah domba Allah. Haleluya. Sekarang telah tiba. Mari kita naikkan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan. Pemerintahan Allah kita, Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang
telah tiba, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Angkat kedua tanganmu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah oleh darah, oleh darah oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita bangga menjadi anak-anak pilihan Allah, amin. Karena dengan darahnya Dia mau berkorban bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara. Mari kita mau syukuri itu dan kita terus pegang. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari saat ini kita siapkan terus hati kita. Mari Tuhan Kau berbicara bagi kami saat pagi hari ini. Karena sungguh besar dan mulia kasih-Mu dalam hidup kami. Kau yang rela mati bagi kami, selamatkan setiap hidup kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu
setiap kehidupan kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan, mantap saudaraku ya. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan siang hari ini saya mau sharing tentang sesuatu buat kita semua. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah peta negara Yugoslavia. Ya, Bapak Ibu tahu Yugoslavia? Saya juga belum pernah ke sini sih ya. Ini satu negara di dataran Eropa. Ya, nah saudaraku, ada satu cerita mengenai negara Yugoslavia. Jadi ceritanya pada waktu dulu, ya, Presiden Indonesia yang pertama, Presiden Insinyur Soekarno, ini sahabat baiknya dengan Presiden Yugoslavia, namanya Josip Broz, Josip Broz Tito, ya. Dan satu ketika dalam perjamuan makan, ngobrol-ngobrol lah Insinyur Soekarno, karena kita masih hari kesaktian Pancasila tanggal berapa? Tanggal 1 kemarin ya. Jadi saya bawakan juga temanya sedikit berbau-bau Pancasila. Nah saudaraku, Soekarno ngobrol dengan Presiden Yugoslavia. Dia bilang begini, Pak Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, gimana negaramu? Dan gimana kalau nanti tiba-tiba Anda meninggal? Oh tenang, kata si Presiden Yugoslavia ini. Karena saya punya tentara yang kuat, saya punya sistem pemerintahan yang kuat. Ya, saya punya tentara yang canggih-canggih lah, kira-kira begitu. Nah, si Presiden Yugoslavia tanya lagi balik sama Presiden Soekarno. Kalau bro gimana? Kalau Anda gimana? Kalau tiba-tiba katakanlah Anda meninggal. Oh, kalau saya meninggal, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya sudah meninggalkan nilai-nilai persatuan di dalam yang saya sebut dengan the way of life. Ya, jalan kehidupannya itu apa? Pancasila, katanya. Singkat cerita, obrolan berlalu. Dan ada pengamat-pengamat di Yugoslavia yang berkata begini. Ya, saudaraku lihat, ini satu negara yang sebetulnya hanya satu plek, satu dataran saja. Ya, dan menurut pengamat dari Serbia, negara Yugoslavia ini kecil kemungkinan untuk pecah. Dan jauh lebih beresiko yang namanya negara Indonesia. Karena negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau, betul ya? Dan pencar-pencar jauh dari Sabang sampai Merauke. Dan suku bahasanya juga sama, banyak sekali. Ya, terus kemudian apa? Bahasanya juga berbeda-beda. Jadi jauh lebih mudah untuk pecah katanya bangsa Indonesia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Beberapa tahun kemudian, setelah pembicaraan tersebut, ternyata negara Yugoslavia pecah menjadi 7 negara bagian. Bapak Ibu tahu ya? Ini ada, saya nggak kelihatan. Ada Kroasia, ada Bosnia, Herzegovina, ada Serbia, ada apalagi, ada Montenegro dan macam-macam. Ada 7 negara pecahan Yugoslavia. Negara Indonesia sampai saat ini luar biasa. Amin. Nah, belum saudaraku ya. Nah jadi saudaraku, maksud saya begini. Hari ini saya membawakan satu tema tentang judulnya saya kasih judul 1. Ya. Saudara lihat, ini negara yang hanya 1 pulau, tapi lihat, bisa pecah menjadi, nggak tanggung-tanggung nih. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, karena Bosnia Herzegovina itu ada yang bilang 1, tapi ada yang bilang pecah. Ya, saudara lihat. Yang tadinya negara pecah menjadi beberapa bagian. Hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya 1. Oke? Bapak Ibu, 1 besar atau kecil? Siapa yang bilang besar? Siapa yang bilang kecil?
Halo, tergantung Pak jawabannya. Satu apa dulu? Ya, kalau bilang 1 rupiah banyak apa dikit? 1 juta? 1 miliar? Mantap. Ya, 1 menit lama atau enggak? Hah? Bentar ya, 1 jam? Mulai agak lama lah 1 jam ya. 1 hari? 1 minggu? 1 abad? Wah, tergantung Pak. 1 itu besar atau kecil? Tergantung. 1 apa dulu? 1 butir nasi? Nggak ada artinya ya. Kita cuci piring aja kadang-kadang bisa setengah piring. Di tempat cucian maksudnya. Ya. 1 piring nasi cukup lah buat kita kenyang. 1 karung? Halo? Hari ini kita bicara tentang 1. Dan 1 talenta di dalam Alkitab juga pada masanya pada waktu itu. 1 talenta itu lumayan besar nilainya. Kalau dirupiahkan bisa membeli yang namanya 200 ekor sapi. Kalau Bapak Ibu senang belajar sejarah. Pada masanya. Ya. Dan sekarang ya mungkin nggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam perumpamaan. Bapak Ibu dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Jangan menganggap 1 talenta itu kecil. Bapak Ibu lihat, 1 talenta lumayan besar. Oke? Nah, saya nggak berbicara secara harfiah angka 1, saudaraku ya. Satu kata mengawali sebuah doa. Wah keren sekali, puitis ya. 1 kata mengawali sebuah doa. 1 orang beriman bisa membawa puluhan orang untuk datang kepada Tuhan. Dan semua angka diawali oleh angka 1. Dan sebuah perjalanan diawali oleh 1 langkah di awal. Wah, puitis sekali. Tapi saya nggak berbicara yang namanya harfiah secara 1. Nah, saudaraku, kita lagi waktu kecil, bukan waktu kecil, waktu SD mungkin kita belajar yang namanya sejarah, betul ya? PSBBK, PMPK, kita belajar, betul nggak? Ada yang namanya politik divide et impera. Apa itu? Halo? Bapak Ibu yang sekolah pasti saya tahu itu. Divide et impera apa? Politik pecah belah. Gara-gara divide et impera kita dijajah berapa? 3,5 abad. Nggak main-main, saudara. 350 tahun menurut sejarah oleh bangsa Belanda. Hanya gara-gara apa? Yang namanya politik divide et impera. Bapak Ibu hati-hati. Jangan anggap ringan ini. Politik pecah belah. Ya. Saudaraku, kenapa saya ngomong ini? Ini penting sekali. Sebetulnya dari kemarin saya nggak ngerti. Saya mau ngomong apa. Sampai malam pun saya nggak ngerti. Tadi saya pengen berbicara tentang itu. Tentang benih. Tapi sampai jam 10 malam, saya butak, saudara. Sampai akhirnya saya nemukan 1 kata 1. Dan saya dapat, makanya saya tidur malam, saudara. Saya ngeblank. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Tiba-tiba sampai saya ketiduran di kursi, sampai jam 10 malam. Akhirnya saya rubah tema saya hari ini. Saudara, kemarin saya mau ngomong apa, nggak ngerti. Dan akhirnya dapat 1 kata, 1. Nah, saudaraku, belajar, kalau kita flashback ketika kita masih SD, ya, nggak tahu mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak belajar nggak bro anak-anak sekarang? Kayaknya enggak ya. Ya, belajar lagi waktu saya SD itu belajar divide et impera. Gara-gara divide et impera, saya ulang, kita 350 tahun kita dijajah. Nggak main-main, saudara. Ya, makanya saudaraku, ini juga berkaitan dengan lingkup pelayanan kita, lingkup keluarga kita. Hati-hati, saudaraku. Ya, gampang sih. Sebetulnya mungkin di dalam gereja pun sama. Hanya gara-gara omongan bisa berantem. Miskomunikasi yang paling sering. Ya, saya juga sering diingetin sama sahabat saya. Ya, bos, gereja kita nih kalau bersatu luar biasa dahsyatnya. Tapi kadang-kadang memang ada aja, ya, yang ini sama ini udah baik, ada aja sama sebelah sono. Nah ini divide et impera, cuman mungkin setan yang make ini, bukannya Belanda lagi. Belanda sudah pulang ke negerinya. Oke? Ya, Bapak Ibu, tetapi mungkin kita ada satu semboyan yang sangat terkenal. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ada lagi yang tadi yang saya bilang sama Presiden Soekarno.
Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke? Jangan berpikir, oh ini aman-aman saja. Nggak mungkin satu negara yang cuma satu bidang, satu pulau. Satu inilah. Pengamat pun bilang, nggak mungkin. Secara wilayah strategis dan itu dari budaya dan segala macam. Wah, Indonesia rentan sekali. Tapi ternyata pengamat boleh pengamat. Salah. Amin? Ya. Ini pelajaran buat kita. Ya. Ada juga yang mengatakan begini, satu lidih mudah dipatahkan, tetapi sulit dipatahkan jika satu ikat. Sering dengar ya? Betul ya? Satu lidi susah buat nyapu. Tapi ketika satu ikat bisa membersihkan bersama-sama. Wah, ini bicara tentang bicara tentang kesatuan. Ya. Dan kemarin lagi waktu HUT ke-50 saya memakai ilustrasi yang namanya apa? Masih ingat Bapak Ibu? Saya masih ingat memakai ilustrasi yang namanya belalang. Saudaraku, di dalam Amsal 30 ayat 27, saya ulang buat kita, nggak apa-apa ya, sedikit sekilas. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Wah, keren sekali, saudara. Ini bicara satu visi yang sama, satu tujuan yang sama. Saudara, kalau melihat wabah belalang, saya nggak perlu tampilkan lagi gambarnya. Saudaraku, ribuan jutaan, tapi bisa burak, habis semua. Tanaman burak habis, tulah ke-8 di Mesir. Selesai Mesir. Oke, nah yang menarik gini, dalam versi bahasa Inggris, the locusts have knocking, yet they go forth all of them by bands. Bands apa berarti ya bro? Ternyata saudaraku, kata berbaris, teratur dalam bahasa Inggrisnya bands, itu digambarkan satu kelompok yang sangat besar. Saya ulang saudaraku. Belalang nggak punya pemimpin. Mungkin secara otak, jauh lah sama manusia toh. Tapi lihat, ketika punya satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, nyerbu, makan, selesai. Amin. Bands dalam bahasa Inggrisnya digambarkan bergabung dalam suatu kelompok yang besar. Saudaraku, kita nggak ada sepersekian persennya dari anggota belalang, misalkan begitu. Amin, saudaraku. Hari ini penting, saudaraku, jaga kesatuan hati. Ya. Yang menarik begini, di dalam Ulangan 32 ayat 30 berkata begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari berapa? 10.000. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudaraku begini, harusnya kalau satu orang mengejar 1000, 2 orang harusnya berapa? 2000 secara matematika. Tapi lihat, ketika 2 orang sehati sepakat, bisa berlipat kali ganda. Berapa? 10 kali lipat Pak. 10 kali lipat Bu. Halo, saya ulang. Kalau gereja ini bersatu, luar biasa. Amin? Wah, ini dahsyat saudaraku. Makanya nanti kita lihat, kalau kita mau beli lahan parkir juga, tenang aja saudaraku ya. Balkon ini saudaraku sama saudaraku. Ya, Bapak Ibu, bukan kami bukan Bapak Ibu semua. Lihat, 1 orang bisa mengejar 1000 orang, 2 orang bisa membuat 10.000 pelipat ganda, luar biasa. Nah saudaraku, ada satu ungkapan, saya bagi buat kita saudara, ada satu quotes. Neraka adalah kondisi kekal dari mereka yang gagal membina hubungan dengan Allah dan dengan sesamanya melalui hidupnya yang telah menghancurkan kasih. Baca ulang-ulang ya. Dan surga adalah kondisi kekal dari mereka yang telah menemukan hidup sejati di dalam hubungan melalui kasih dengan Allah dan dengan sesamanya. Wah, keren nih. Makanya saya bagikan buat kita. Oke? Jadi kalau neraka kebalikannya. Neraka adalah kondisi kekal dari mereka yang gagal membina hubungan dengan Allah dan dengan sesamanya. Amin? Amin Bapak Ibu? Ya, jadi temanya satu. Nggak secara harfiah angka 1, saudara, tetapi bicara tentang kesatuan. Matius 18 ayat 19-20. Ini ayat yang sangat terkenal. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, bukan kata saya. Ketika 2 orang saja sepakat minta apa saja. Waduh, saya ulang ya, saudara. Minta apa saja dikabulkan. Apalagi kita lebih dari 2-3 orang. Ya, ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita ini. Nah, yang menarik begini saudaraku. Belajar untuk hidup harmonis, bersatu, sepakat di dalam nama Tuhan. Tadi saya bilang, menghasilkan apa? Pelipat gandaan. Halo? Jadi kalau Matius 18 tadi konteksnya, sepakat minta apa saja. Ulangan 30 tadi bilang, 1 orang 1.000, 2 orang 10.000. Pak, dahsyat Pak. Amin? Ya, belajar. Kita belajar. Nggak mudah sih. Ya, kalau ini mudah, pasti Tuhan nggak bakal ngomong. Oh, nggak jelas kok ayatnya bilang begitu. Dibilang 2 orang saja sepakat di muka bumi. Minta apa saja. Berarti apa? Sepakat itu susah. Kalau ayatnya bilang ini, jika 1.000 orang sepakat, kan nggak begitu ayatnya. Cuma 2 orang saja sepakat. Tapi hasilnya, minta apa saja dasar. Dan kerennya lagi, bukan apa yang kita dapat, tapi pelipat gandaan. Gereja ini kalau bersatu, luar biasa. Ya, banyak gereja ini juga banyak menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Yang ketika mereka keluar, ketika berpindah jemaat, mereka tetap melayani. Bahkan ketua BPD salah satunya adalah dari Pasar Baru. Amin? Oke, 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa? Seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu apa? Erat, bersatu, dan sehati sepikir. Ya. Jadi masih ada kaitannya dengan HUT kita kemarin. Bicara satu. Jangan berpikir, gereja kita begini-begini. Enggak, saudara. No. Oke? Mari kita belajar sehati sepikir. Kalau belalang saja bisa, ya. Lebah saja bisa, semut saja bisa. Amsal itu luar biasa. Salomo itu orang yang luar biasa. Ketika dia ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa? Dia nggak minta kekayaan. Dia cuma minta hikmat sama Tuhan. Kekayaan yang ngikutin lah. Amin? Dan dia bilang begini. Dia belajar dan dia perhatiin binatang-binatang kecil. Wah, luar biasa. Nah, hari ini masa kita kalah sama belalang? Masa kita kalah sama semut? Masa kita kalah sama lebah? Ya. Oke? Paulus juga menulis ini kepada jemaat di Korintus. Dan dia menasihatkan. Kenapa? Karena pada waktu itu juga di Korintus sama. Ribut melulu. Gereja pecah melulu. Makanya Paulus nulis surat Korintus. Bahkan dia nulis lagi surat Korintus yang kedua. Supaya apa? Jangan ada perpecahan. Tetapi sebaliknya apa? Bersatu dan sehati sepikir. Ya. Oke? Kesatuan tubuh Kristus dapat dipelihara jika orang percaya apa? Seia, sekata, dan sehati sepikir. Hari ini temanya sederhana. Satu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau saya tanya satu, besar atau kecil? Besar atau kecil? Tergantung. Satu apa? Ya. Dan ternyata ketika beberapa orang menjadi satu, ini dahsyat sekali. Dan ketika gereja kita, jemaat pelayan bersatu, wah keren. Ketika para pelayan bersatu, keren sekali. Dan ketika hamba-hamba Tuhan bersatu, keren sekali. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur. Kita hamba-hamba Tuhan tetap mendoakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Pergumulan setiap kita mungkin yang hari-hari ini dalam kondisi yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik, tetap kita doakan. Karena kita satu keluarga. Amin? Kita satu keluarga. Ya, kita apapun yang kita yang Bapak Ibu Saudara rasakan, kami pun juga tetap mendoakan, kami pun tetap merasakan itu. Yang penting apa? Seia sekata, sehati sepikir. Amin? Dan ya sudah, itu saja. Hari ini temanya sederhana buat kita semua. Yang penting ingat, jangan ada perpecahan. Udahlah, jangan main baper-baper lagi.
Yang penting kalau ada miskom, selesaikan dengan baik. Amin. Dalam keluarga pun sama Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kayak negara Yugoslavia. Oke, selamat siang dan terima kasih, Tuhan berkati. Amin.